Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sahibus syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, usini nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanyalah milik Allah. Salawat beserta salam selamanya tercurah limpahkan untuk Rasulullah. Dengan mimbar ini khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian, terkhusus untuk khatib pribadi. Mari kita tingkatkan takwaan kita kepada Allah haqqa taqwa, dengan sebenarnya takwa, menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sidang Jumat rahimakumullah, sekelumit permasalahan terkait pelaksanaan sholat Jumat. Beberapa pertemuan lalu di mimbar ini telah kami sampaikan bagaimana hukumnya jika kita masbuk atau tertinggal sholat Jumat. Apakah tertinggal tidak mendengar khutbah, atau tertinggal 1 rakaat, atau tertinggal utuh 2 rakaat? Pertemuan yang lalu sudah dijelentrehkan panjang lebar. Berikut penjelasan dan penyelesaian masalahnya. Kemudian di hari ini pun masih ada permasalahan sekelumit dalam sholat Jumat. Di antara para jamaah kita yang rajin berjamaah di masjid ini, sholat 5 waktu barang tentu, kemudian sholat Jumat, bahkan sholat Id pun selalu ada beliau, bertanya kepada kami, Ustaz, bagaimana kalau saya datang ke tempat sholat Jumat, saya telat, masuk masjid, khatib sedang berdiri menyampaikan khutbah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Sidang Jumat rahimakumullah, ternyata pertanyaan serupa pun pernah terjadi pada abad masa tabi'in. Persis kurang lebih seperti itu pertanyaannya, tetapi terjadi kepada seorang pejabat publik pemerintah, Perdana Menteri, atau di kita barangkali DPR atau MPR, yang tugasnya selalu keluar kota, yang bernama rahimahullah Ibnu Hazm. Suatu ketika karena Perdana Menteri, karena pejabat, karena DPR, MPR kunjungannya banyak, tugasnya banyak, dia keluar kota. Satu ketika bertempatlah di hari Jumat, kemudian singgah di satu masjid. Dia telat masuk masjid
sudah keadaan berkhutbah, khatib sedang khutbah berlangsung. Lalu tiba-tiba Ibnu Hazm ini karena beliau pejabat, tidak ada waktu mungkin saat mudanya untuk mencari ilmu agama, pesantren lah barangkali bahasa kitanya. Tiba-tiba datang, wudu, duduk. Lalu khatib yang sedang berkhutbah mengisyaratkan dengan dua tangannya. Maksudnya suruh bangun, bangkit, laksanakan 2 rakaat salat. Ibnu Hazm faham dengan isyarat 2 tangan khatib tersebut. Lalu Ibnu Hazm berdiri, salat 2 rakaat. Allahu Akbar, salat. Selesai. Minggu depan tugas lagi keluar. Beda tempat, beda kota, datang. Sama ternyata. Begitu datang, khatib sedang berdiri di atas mimbar menyampaikan khutbah. Karena minggu lalu pernah kejadian, sekarang nggak duduk, langsung berdiri, sholat. Allahu Akbar. Khatib melihat. Khatib negur, tidak kelihatan tangan khatib oleh Ibnu Hazm. Ini 2 tempat, 2 masjid yang berbeda, 2 ustadz, 2 ulama yang berbeda. Selesai khatib menyampaikan khutbah, Jumat bubar, dipanggil Ibnu Hazm. Karena tahu dia seorang Perdana Menteri. Anda kenapa tadi ketika saya berkhutbah Anda sholat 2 rakaat? Wah, Ibnu Hazm kaget. Dalam hati bertanya-tanya, kemarin saya duduk salah. Suruh bangun, bangkit, 2 rakaat sholat. Sekarang di sini saya sholat salah. Malah khatib bilang saya suruh duduk mendengarkan khutbah. Sidang Jumat rahimakumullah. Itulah jawaban saya kepada salah satu jamaah yang bertanya kepada kami. Hal ini dituangkan dalam kitab Syarah Fathul Qarib, yang kitabnya di hadapan saya, di hadapan para jamaah sekalian, yang disyarahi oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri, yang dinamai dengan kitab Al-Baijuri, di halaman ke-493 494. Dikatakan apa? Wa man dakhala, barang siapa yang masuk al-masjida, ke masjid, wal imamu yakhtubu, sedangkan imam khatib sedang berkhutbah, shalla raka'ataini khafifataini thumma yajlisu, salatlah 2 rakaat ringan kemudian duduk. Akhirnya Ibnu Hazm bertanya-tanya, kemarin duduk pertama saya salah suruh sholat, sekarang saya sholat pun disalahkan suruh duduk, ada apa ini? Sedang Jumat rahimakumullah, subhanallah, ternyata Allah menggariskan Ibnu Hazm akan dicetak menjadi solihin, menjadi ulama pada abad pasca para sahabat, disebutnya adalah kurun tabi'in. Beliau termasuk Perdana Menteri soleh, jiwa kepemimpinan ada pada dirinya sebagai umaro, jiwa sebagai ulama juga ada pada dirinya. Itulah sosok pemimpin terbaik, indah kayaknya. Kalau negeri ini dimanapun di dunia, kalau dipimpin oleh seorang pemimpin negara, dia umaro sekaligus dia adalah ulama. Akhirnya apa? Ibnu Hazm minta cuti. Baik, saya mau cuti. Ada apa dengan fikul Islam? Ada apa dengan hukum Islam? Sampai katakan saya duduk harus sholat, saya sholat harus duduk. Akhirnya Ibnu Hazm mencari ilmu agama. Oh, ternyata di sini adalah khilaf di antara para a'immah al-madzahib al-arba'ah, khilaf di antara para ulama madhab fikih yang 4. Paling tua Al-Imam Abu Hanifah, pengikutnya Hanafiyah. Kedua Al-Imam Anas bin Malik, pengikutnya Malikiyah. Ketiga Abu Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, Syafi'iyah pengikutnya. Yang keempat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, pengikutnya Hambali. Ternyata yang mengatakan pertama duduk salah suruh sholat dari kalangan mazhab Imam Syafi'i, ulama tersebut. Sedangkan yang kedua di tempat yang lain yang menyuruh mendengarkan khutbah lebih wajib adalah dari pendapat madhab Al-Imam Abu Hanifah dan pendapat madhab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Dua-duanya indah. Kalau tahu hukum tidak akan menyalahkan, tidak akan nyinyir kepada orang. Kalau kita yang sholat bagus, ikut ulama. Yang enggak sholat bagus, ikut ulama. Dua-duanya ada pendapat, ada khilaf, bertenggang rasalah. Kalau mereka para ulama yang ahli di bidangnya hadis, ahli di bidangnya fikih pun
bertenggang rasa, toleransi, saling memahami dalam perbedaan mazhab. Masa kita mau gontok-gontokan, mau kekeh dengan pendapat sendiri? Jika memang khilaf, biarkan, karena itu masih dibenarkan. Tetapi yang mendasar, yang pokok, yang tidak ada khilaf, maka mutlak sepakat jumhurul ulama, maka kita harus ikut satu kiblatnya, satu fahamnya, satu pendapat yang sama. Karena ulama pun berijma', bersepakat di antara ulama yang empat. Tetapi dengan hal yang tadi kami sampaikan adalah ada khilaf di para ulama, berarti posisi kita boleh kita sholat ikut pendapat yang benar, sahih Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita pun gak sholat dengarkan khutbah, benar, sahih ikut pendapat Imam Abu Hanifah dan ikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah tersebar madhabnya, terluas, terbesar di dunia, India, Pakistan, Bangladesh. Imam Ahmad bin Hanbal terluas, terbesar di dunia, berada saat ini di Mekah Al-Mukarramah. Pendapatnya Imam Anas bin Malik Malikiyah terbesar di dunia, pendapatnya hari ini berada di negeri Maroko Maghribi sana. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i seluruh penjuru dunia ada, berikut Indonesia, Yaman, Turki dan yang lainnya. Paling banyak penghuni seluruh dunia kepada kiblatnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafiru dhunubi wal khati'at birahmatika ya rabbal ardi was samawat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din wahmi hauzatal islam wajma' kalimatal muslimina 'alal haqqi ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.